akan membahas film The Son of the Bigfoot yang rilis tahun 2017, menceritakan seorang anak yang pergi mencari ayahnya ke tengah hutan, yang ternyata ayahnya sudah menjadi monster Bigfoot, dan mereka diincar oleh agen rahasia untuk diambil DNA-nya, membuat ramuan khusus demi kepentingan perusahaan mereka. Oke, bagaimana kelanjutannya? Sebelum lanjut menonton, ada baiknya like, comment, share, dan juga subscribe terlebih dahulu ya. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pria yang disebut sebagai Dr. Harrison yang sedang dikejar-kejar oleh agen rahasia dari perusahaan Hairco. Saat itu Harrison pun berhasil dikepung hingga ke pinggir sungai yang curam. Harrison pun tak punya pilihan lain selain melompat supaya ia tidak berhasil ditangkap oleh para agen itu, dan mereka pun mengira kalau Harrison sudah tewas. Sedangkan di rumahnya, istri dan anak Harrison yang masih balita sangat mencemaskan Harrison. 12 tahun kemudian, kini anak Harrison bernama Adam sudah duduk di bangku SMP, dan ia nampak sedang dikerjai oleh teman-temannya dengan melemparkan permen karet ke rambutnya. Melihat hal itu, Adam pun melapor ke gurunya, yang membuat Tony si anak nakal disuruh gurunya ke ruang capsek. Saat istirahat, saat Adam ke kamar mandi membersihkan rambutnya, tiba-tiba kaki Adam membesar yang membuat sepatunya rusak. Adam pun mencoba menutupinya dengan tisu toilet, yang membuat ia ditertawakan oleh murid-murid lainnya. Dan pada saat itu juga, Adam kembali bertemu dengan Tony dan dua temannya. Ia pun dikejar hingga ke ruang basket, karena keberanian Adam melapor ke guru sebelumnya. Adam pun dikerjai bahkan sampai tasnya dibuat tersangkut ke ring basket. Sesampainya ke rumah, Adam pun mencoba menutupinya dari ibunya, mengatakan kalau ia tidak dikerjai oleh temannya, melainkan hanya kelalaiannya saja. Ibunya pun memutuskan untuk menggunting rambut Adam, sampai rambut Adam benar-benar pendek. Keesokan harinya saat terbangun, Adam pun benar-benar terkejut saat melihat rambutnya tumbuh kembali. Ia pun kembali menggunting rambutnya sebelum ibunya melihatnya, dan mencoba menutupinya dengan topi milik ayahnya. Melihat hal itu, ibu Adam pun kembali teringat dengan suaminya. Di sini lain ditunjukkan Hairco, sebuah perusahaan yang membuat ramuan penumbuh rambut yang dipimpin oleh Eastman, sekalipun pemeran antagonis dalam film ini. Saat itu, ia pun dikunjungi oleh 3 pria dari perusahaan lain untuk melihat-lihat perkembangan perusahaan itu. Ternyata perusahaan Hairco membuat ramuan itu dari DNA hewan-hewan yang salah satunya adalah kelinci percobaan. Kemudian mereka pun mencoba ramuan itu kepada salah satu pria magang, yang ternyata ramuan itu belum sepenuhnya berhasil, yang membuat rambut si pria magang itu malah terbakar. Kembali ke Adam, ia dipanggil ke ruang capsek karena disebut terlibat perkelahian dengan Tony dan temannya sebelumnya. Padahal ia sudah mencoba menjelaskan kalau ia hanya korban bullying saja, tetapi tetap saja kepala sekolahnya tidak percaya, sehingga Adam malah mendapat skors. Sepulang sekolah, Adam pun kembali ditemui oleh Tony dan yang lainnya. Ia pun dikerjai lagi hingga mereka merobek topi milik ayah Adam, dan saat itu juga tersadar kalau rambut Adam kembali tumbuh lagi. Kemudian Adam pun mencoba melarikan diri sampai ke taman bermain, hingga ia berhasil terkepung lagi. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata Adam memiliki kekuatan dan memukuli mereka, hingga Tony dan temannya sangat terheran-heran. Lalu Adam pun kembali berlari ke rumah, sampai-sampai Tony dan yang lainnya mengejarnya sampai ke sana. Lalu Tony pun melempar batu ke kaca jendela rumah Adam. Dan saat Adam memeriksanya, ia melihat sebuah lubang yang tanpa ia sadari selama ini. Di dalamnya ada sebuah kaleng biskuit yang berisikan surat-surat yang ternyata surat dari ayahnya. Sampai pada malam tiba, ibu Adam pun pulang dan melihat Adam sudah menemukan surat-surat yang ia sembunyikan selama ini. Kemudian Adam pun sangat marah kepada ibunya, kalau ternyata selama ini ayahnya masih hidup. Padahal ibunya hanya menginginkan yang terbaik, supaya suaminya aman di sana, tanpa seorang pun mengetahui keberadaannya. Lalu saat malam tiba, Adam pun kabur dari rumah untuk mencari ayahnya. Dan ia pun mendapat tumpangan dari seorang pria bermobil truk untuk diantar ke alamat itu. Hingga saat pagi tiba, ibu Adam pun sangat kaget saat menyadari kalau Adam tidak ada di kamar. Dan ia curiga Adam sedang mencari keberadaan ayahnya. Tak lama kemudian, akhirnya Adam pun sampai ke alamat sesuai ukiran di kulit kayu itu, yang ternyata hanya ada hutan belantara, dan juga sebuah kotak surat yang biasa orang tuanya buat untuk berkomunikasi. Kemudian Adam pun memasuki hutan, dan tanpa ia sadari, ia sudah 2 minggu di dalam hutan, tanpa menemukan ayahnya.
Hingga suatu hari ia pun diintai oleh sesosok menakutkan yang membuat ia berlari sangat jauh hingga ia terjatuh dan berguling ke jalan raya. Sampai-sampai Adam pun hampir ditabrak oleh truk yang untungnya segera diselamatkan oleh sosok tadi, yang ternyata adalah monster Bigfoot, dan sang supir truk berhasil merekam kejadian itu. Supir truk pun melaporkannya ke polisi, tetapi polisi sama sekali tidak percaya. Lalu ia pun melaporkannya ke perusahaan Hairco yang juga menangani masalah keberadaan monster, alien, dan juga makhluk misterius lainnya. Mendengar hal itu, Tuan Eastman dan profesornya pun berencana memburu dan menangkap Bigfoot itu untuk diambil DNA-nya untuk ramuan terbaru mereka. Yang ternyata DNA Bigfoot jauh lebih baik dari DNA hewan lainnya. Kemudian mereka pun menemui si supir truk untuk meminta keterangan. Yang ternyata mereka juga menemukan ransel milik Adam. Di tempat lain, akhirnya Adam tersadar setelah disembuhkan oleh Bigfoot itu. Dan ia sangat kaget saat mengetahui kalau Bigfoot itu adalah ayahnya. Awalnya ia tidak percaya, tetapi saat ia melihat fotonya dipajang di sana, ia baru mengetahui kalau ibunya selalu mengirim fotonya ke ayahnya. Lalu ayahnya pun menceritakan kalau ia dulu diburu oleh agen dari Hairco untuk dijadikan tikus lab atau tikus percobaan. Lalu Adam pun bertanya apakah ia akan menjadi Bigfoot sama seperti ayahnya. Awalnya ayahnya berbohong kalau Adam tidak akan sama seperti dirinya. Tetapi saat Adam mengatakan kalau banyak hal aneh pada tubuhnya, contohnya rambutnya yang cepat tumbuh hanya dengan semalam. Kemudian ayahnya pun mengatakan kalau menjadi Bigfoot itu sangatlah menyenangkan dan memiliki banyak kelebihan seperti memiliki tangan sebagai penyembuh, telinga yang dapat mendengar suara yang bahkan lebih jauh dan kecil, dan kaki yang dapat berlari sangat cepat. Lalu ayahnya pun mengajak Adam berpetualang ke hutan untuk menunjukkan kemampuan Adam. Ternyata benar, kalau Adam dapat mendengar suara yang sangat jauh dan kecil, bahkan mampu berlari sangat cepat. Ternyata selain itu, ayahnya pun mengajari Adam untuk dapat berbicara dengan hewan, sembari memperkenalkan teman-teman hewannya, Steve si burung pelatuk, Trapper dan Wicca sepasang musang, dan Wilbur si beruang besar yang awalnya Adam takuti, serta Tina si tupai, yang juga membawa kabar kalau ada dua pemburu di atas bukit yang membawa senjata api. Kemudian mereka pun berlari ke sana untuk mengerjai para pemburu itu. Lalu Tina si tupai pun mengganti pelurunya berisikan dedaunan di saat pemburu itu sedang makan. Kemudian Wilbur pun menakut-nakuti mereka yang secara spontan pemburu itu langsung menembaknya. Lalu Wilbur pun berpura-pura mati yang membuat kedua pemburu itu sangat senang. Dan saat pemburu itu hendak membuat video tentang hasil buruan mereka, Wilbur kemudian terbangun dan menakut-nakuti mereka, seakan-akan menjadi beruang zombie. Dan saat itu jugalah yang lainnya ikut menyerang, dan membuat kedua pemburu itu lari ketakutan. Kemudian setelah itu, Adam dan ayahnya pun bermain bersama, menikmati kebersamaan mereka. Lalu di sela-sela kebersamaan itu, ternyata Adam selalu berharap ayahnya kembali pulang ke rumah. Tetapi ayahnya tidak bisa dan menceritakan semuanya kalau dulu ia belajar kedokteran dan mulai meneliti tentang keanehan pada dirinya, seperti pertumbuhan rambut atau bulu pada tangan dan kakinya, dan ternyata ia menemukan kelainan pada DNA-nya yang langka. Lalu perusahaan Hairco yang mengetahui hal itu mengajak ia untuk bekerja sama. Tetapi saat ia menolak, hal itu malah membuat perusahaan Hairco mengancam keselamatan keluarganya, sehingga ia memutuskan lari ke hutan untuk kebaikan istri dan anaknya. Dan jika perusahaan Hairco juga mengetahui kalau DNA Adam sama seperti ayahnya, kemungkinan besar Adam juga akan diincar oleh mereka. Di sisi lain, ibu Adam yang sedang mencari Adam berhasil ditemukan oleh agen Hairco dan dibawa menghadap Eastman pimpinan mereka di sebuah restoran. Dan kebetulan juga Trapper dan Wicca ada di sana mencari makanan di tong sampah dan melihat istri Bigfoot sedang ditawan oleh para agen-agen itu. Mereka pun segera berlari ke hutan dan memberitahukannya kepada Bigfoot. Dan hal buruknya, para agen-agen itu juga sudah masuk ke hutan untuk mengincar mereka. Karena kesalahan Adam yang memancing para agen itu datang ke hutan, ia pun bertanggung jawab menemui para agen itu. Adam pun berpura-pura seakan-akan tersesat di hutan, dan karena hal itu, ia pun dibawa ke kurungan bersama ibunya. Tak lama setelah itu Adam pun kembali dipisahkan dari ibunya, dan mengajak Adam bekerja sama untuk memanggil ayahnya dari dalam hutan. Tetapi saat Adam menolak, ia pun dikurung di dalam mobil dan dibiarkan terjebak di lingkaran api. Dan saat itulah ayahnya muncul dan menyelamatkan Adam. Tetapi sayangnya, ayahnya malah ditembak bius oleh Eastman. Lalu saat batang pohon hampir menimpa mereka, Wilbur si beruang pun berhasil menyelamatkan Adam. Tetapi ayahnya berhasil dibawa oleh para agen itu.
Beberapa saat kemudian, di saat para hewan itu hendak mencari tempat tinggal baru, Adam memohon kepada mereka untuk menyelamatkan ayahnya. Tetapi ia sempat berdebat dengan Wilbur, karena itu akan menjadi risiko besar. Tetapi akhirnya mereka mau bekerja sama saat menyadari Bigfoot yang baik sedang membutuhkan bantuan mereka. Di sisi lain, Bigfoot ditahan di ruang lab untuk diambil DNA-nya membuat ramuan baru. Tetapi ia selalu memberontak sampai-sampai ia diajak bekerja sama oleh Eastman supaya istri dan anaknya baik-baik saja. Kembali ke Adam dan yang lainnya, mereka berencana menaiki mobil para agen untuk sampai ke perusahaan Herco tempat ayahnya ditahan. Di perusahaan Herco, mereka mencoba hasil ramuan dari DNA Bigfoot ke anak magang itu lagi. Dan ternyata hasilnya sangat sempurna dengan pertumbuhan rambut yang begitu lebat. Kembali ke Adam, sesampainya mereka ke perusahaan itu, mereka bersembunyi dari pantauan agen-agen itu. Kemudian Adam menyuruh Steve si burung untuk merusak semua CCTV. Sedangkan Treble mencoba melubangi kaca untuk sampai ke ruang pemantau. Tetapi sayangnya, kacanya malah pecah yang membuat alarm penyusup berbunyi dan mengundang para agen itu berdatangan. Akhirnya Adam dan yang lain berhasil masuk ke ruang pemantau dan berhasil menemukan ruang ayahnya disekap. Lalu mereka pun mengambil senjata masing-masing untuk melawan para agen penjaga. Tetapi setelah sekian lama mereka menyerang, mereka malah berhasil tertangkap dengan tembak bius. Sedangkan Adam berhasil sampai ke tempat ayahnya ditahan. Tetapi saat Adam mencoba membebaskan ayahnya malah menolak karena ia percaya perkataan Eastman, kalau istri dan anaknya akan baik-baik saja kalau ia menyerahkan diri. Dan ia berpesan kepada Adam supaya Adam menjaga ibunya. Lalu di saat Trapper dan yang lain melihat Adam berjalan dengan para agen itu, mereka mengira kalau Adam sudah bekerja sama dan menjual mereka kepada perusahaan itu. Tetapi saat sampai ke salah satu ruangan, Adam menekan tombol darurat yang otomatis akan mengunci semua pintu ruangan dan mengeluarkan air dari atas. Mendengar tanda darurat itu, agen penjaga CCTV malah menekan tombol evakuasi yang membuat semua agen dan pekerja di sana berlarian keluar bangunan. Kemudian pada kesempatan itulah Adam melepas semua hewan percobaan di sana serta para teman-temannya. Lalu ia kembali melepaskan ayahnya. Tetapi tetap saja ayahnya menolak, sehingga Adam mengancam kalau ia juga akan mengaku kepada mereka kalau ia juga adalah Bigfoot, sehingga ayahnya pun pasrah mengikuti rencana Adam. Di sisi lain, dua agen yang memantau rumah Adam berhasil mendapatkan bukti kalau Adam juga adalah Bigfoot, melihat dari potongan rambut Adam yang semakin memanjang di tempat sampah, sehingga mereka melaporkan hal itu kepada Eastman, pimpinan mereka. Kembali ke Adam dan ayahnya, mereka pergi ke ruang gas dan menghancurkan semua gas itu. Sayangnya mereka hampir terkurung di ruangan itu, sehingga mereka keluar dari ruang ventilasi. Tetapi saat berhasil keluar bangunan itu, Bigfoot malah ditembak bius dan dijatuhkan ke bawah jembatan, karena mereka sekarang lebih membutuhkan Adam. Tetapi Adam menebak pistol suar ke dalam bangunan yang sudah dipenuhi dengan gas, sehingga mengakibatkan bangunan itu hancur. Lalu Adam pun menemui ayahnya yang tak berdaya, dan tanpa sengaja ia berhasil menyembuhkan ayahnya dengan tangannya sendiri. Lalu di saat mereka semua berkumpul, Eastman tiba-tiba datang dan menodong senjata, tetapi ia malah ditembak bius oleh ibu Adam. Akhirnya Bigfoot, Adam dan istri serta teman-teman hewannya tinggal bersama di rumah tanpa sepengetahuan orang-orang. Dan ternyata Wicha, istri Treble si musang, sudah melahirkan 5 anak perempuan. Kemudian di saat Adam hendak pergi ke sekolah, ia kembali ditemui oleh Tony dan yang lainnya. Dan lalu Adam pun memanggil teman-teman hewannya untuk menakut-nakuti mereka. Dan di akhir cerita, Adam pun ditemui oleh seorang gadis bernama Emma untuk mengajak Adam ke sekolah bersama-sama. Ternyata Emma adalah gadis yang Adam sukai selama ini. Film pun selesai.